Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nusalli wa nusallim ala khairil bashari wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Setelah bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, khususnya kepada Ma'had Andalus yang telah memfasilitasi kita pada pagi hari ini untuk sharing seputar pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita, majelis kita pada pagi hari ini adalah bagian dari timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Tema kita adalah tema menuju orang tua idaman, ya. Tema yang sangat berat, ikhwah sekalian, Bapak Ibu, azani Allah wa iyyakum. Itu pun sudah kita rubah karena mestinya adalah menjadi, ya, kita rubah menjadi menuju, sebab memang ini adalah bagian dari usaha kita, ya. Dan tidak satu pun barangkali yang bisa sesempurna yang dicita-citakannya, apalagi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku orang tua. Tetapi kita percaya bahwa ada jalan menuju ke sana. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, fasaddidu wa qaribu. Berlaku luruslah dan dekatilah kesempurnaan. Bila sebuah kesempurnaan itu adalah sesuatu yang sulit dan terasa berat, tetapi jalan menuju kesempurnaan itu tetap ada, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan itu, dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Dalam hal tarbiyah, alhamdulillah tadi kita diawali dengan qiraah Al-Quran surat Maryam, karena dalam surat tersebut juga mengingatkan bagaimana ibunda dari Maryam alaiha salatu wassalam ketika melahirkan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, inni wada'tuha untha. Sungguh aku melahirkannya sebagai seorang perempuan, ya. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala alam, lebih mengetahui, ya, bima wada'at, tentang kelahiran seorang yang kemudian kelak menjadi salah satu wanita terbaik, yaitu Maryam. Dan betapa sudah dipersiapkan oleh ibundanya, ya,
begitu terlahir, beliau langsung mengucapkan sebagai sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku meminta perlindungan kepadamu, ya, untuknya dan untuk keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Kenyataannya permohonan orang tua itu, ya, perhatian orang tua tersebut menjadi faktor yang sangat utama, yang sangat penting terhadap kesolihan baik Maryam alaihi salatu wassalam, lebih-lebih lagi putranya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, ya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, ya. Dan surat Maryam juga mengingatkan kepada kita banyak hal, ya. Tadi disebutkan bahwa sesungguhnya kita akan datang kepada Ar-Rahman dalam keadaan farda, ya, masing-masing berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, memikul tanggung jawab. Para nabi dan rasul saja nanti akan ditanya sama Allah, ya, karena Allah mengutus mereka, Allah menurunkan kitab kepada mereka, ya. Maka kelak mereka akan ditanya, ya, tentang apa yang terjadi. Waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka. Putra-putri kita dikaruniakan kepada kita, ada sama kita, ya. Kemudian kita berupaya untuk menjalankan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Berarti kita juga siap-siap untuk, ya, menghadapi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sudah kita perbuat dalam rangka menjalankan amanah yang telah dibebankan kepada kita, ya. Semoga amanah-amanah tersebut juga benar-benar seperti tadi yang ada juga dalam surat Maryam, ya, sebagai baqiyatun salihah, ya. Amalan-amalan saleh yang kita banggakan, kita berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tersebut, yaitu khususnya adalah tarbiyatul abna. Ikhwah yang dirahmati Allah, akhwat, azani Allah wa iyyakum, Bapak dan Ibu wali santri pesantren Andalus, ya. Kata baqiyah tadi mengingatkan kita juga sama salah seorang ulama, yang bernama Baqi Ibnu Mukhallad. Kebetulan beliau itu Masya Allah Al-Andalusi, ya. Jadi seorang ulama yang berasal dari Andalusia, ya. Beliau itu diceritakan di masa Imam Ahmad, ya, mempunyai keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Imam Ahmad dalam rangka menuntut ilmu, ya. Maka ditempuhlah sebuah perjalanan yang cukup jauh, ya, dari Andalusia sampai ke Maghrib, ya, sampai ke Baghdad, ya. Di tengah perjalanan terdengar berita bahwasanya Imam Ahmad dalam keadaan tidak boleh mengadakan sebuah ijtima, perkumpulan, majelis ta'lim untuk menyampaikan ilmu beliau. Maka kesedihan yang sedemikian rupa, ya, menimpa beliau rahimahullahu taala, ya, padahal perjalanan yang cukup panjang itu dia sudah tempuh dalam ceritanya dengan berjalan kaki, ya. Maka sesampainya di Baghdad, ya, belum mempunyai kegiatan-kegiatan lain selain menempatkan barang bawaannya, beliau langsung menuju Masjid Jami'. Nah, beliau ingin tahu berita seputar Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau duduk di sebuah majelis, yang ternyata majelis itu adalah majelisnya ahli hadis Yahya ibnu Ma'in, ya.
Di akhir majelis setelah beliau tahu ada tempat untuk maju ke depan, beliau bertanya tentang beberapa hal. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan beberapa orang yang menjadi guru beliau. Ya. Sampai disebutkan seorang ulama, sampai diberikan tazkiyah, meskipun ada kekurangan pada ulama itu, tetapi ilmunya dan keutamaannya menutupi kekurangan tersebut. Ya. Sampai kemudian beberapa anggota majelis memberikan sebuah permintaan, wahai saudaraku, ada banyak anggota majelis yang masih ingin bertanya, cukup pertanyaan. Ya. Namun karena beliau datang dari jauh, beliau masih meminta izin satu pertanyaan. Ya. Yaitu pertanyaan, siapakah Ahmad ibnu Hambal? Maka dengan keheranan Al-Andalusi dan mengomentari apakah kita akan membuka siapakah Ahmad ibnu Hambal? Huwa imamul muslimin. Dia adalah imam di kalangan kaum muslimin. Tidak diragukan masalah itu. Ya. Selesai dari majelis itu, beliau mengetuk pintu rumah Imam Ahmad setelah ditunjukkan dan terjadilah percakapan. Di antara percakapannya, siapakah dirimu, dari mana asalmu? Ya. Beliau katakan, aku datang dari jauh, dari sebelah barat. Imam Ahmad bertanya, apakah di Afrika, di Maghrib? Beliau mengatakan, lebih jauh dari itu, aku menyeberang lautan. Aku berasal dari Andalusia. Imam Ahmad mengatakan, kalau begitu jauh perjalanan. Ya, aku datang dan ingin untuk bertemu dengan dirimu secara langsung, menimba ilmu darimu, wahai Imam. Imam Ahmad mengatakan, barangkali engkau tahu kabar yang tersebar tentang diriku. Iya, saya tahu. Ya. Bagaimana pendapatmu kalau aku datang dengan penampakan seperti ini, orang asing, di mana orang-orang tidak tahu, setiap hari aku akan mengetuk pintumu dan berpenampilan seperti itu, dengan aku bawa serta alat-alat tulis, dimasukkan di dalam lengan bajuku, dan aku akan mengatakan sebagaimana perkataan orang-orang yang meminta-minta. Ajran, ya, artinya meminta sedekah. Ya. Kemudian engkau ajarkan kepadaku 2-3 hadis, itu sudah sangat cukup. Maka begitulah yang terjadi, jamaah sekalian. Ya. Imam Ahmad menyepakati dengan cara itu, tiap hari sampai ratusan hadis bisa diterima oleh beliau, Baqi ibnu Mukhallad, sampai singkat cerita, beliau dikenal sebagai seorang sahibu al-talabil ilmi yang sejati. Seorang penuntut ilmu yang sejati. Ya. Sampai ketika sakit dijenguk oleh Imam Ahmad. Cerita tentang beliau tentu sangat menarik dan kita bisa rujuk. Ya. Cerita ini sebagai pembuka tentang keberadaan putra-putri kita insya Allah di pesantren. Semoga mereka berada di jalan ulama salafus saleh. Jalan orang-orang yang mendahului kita, mereka adalah uswah dan teladan kita, ya, yang cerita mereka sampai kepada kita karena memang mereka adalah orang-orang yang berhak untuk diceritakan. Nah, apa yang kemudian bisa membantu mereka agar bisa benar-benar mendapatkan ilmu? Dalam konteks kajian kita ini adalah kita sebagai orang tua. Alhamdulillah kita sudah tempatkan di pesantren dan kita berupaya untuk mencarikan kepada mereka guru-guru yang baik. Selanjutnya adalah daya dukung dari semua pihak, termasuk yang terpenting di dalam hal ini adalah orang tua kita. Maka kita sharing pada pagi hari ini menuju orang tua yang idaman. Petunjuk itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun tidak bisa memberikan. Apa yang kita lakukan sesungguhnya adalah al-akhdhu bil asbab. Ya, kita hanya mengambil sebab-sebab
Ya, kita berupaya, kita berusaha, kita memohon, kita berdoa, itu yang bisa kita lakukan. Ya. Karena kita paham bahwa hidayah itu taufik, petunjuk yang sampai berada di dalam relung hati setiap insan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita mencoba untuk memfusikan apa yang bisa kita lakukan. Karena pada dasarnya, ya, orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi baik. Ya. Namun kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk mengupayakan hal itu. Ya. Kita tahu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian ya mendapatkan berbagai keutamaan baik sifat fisik ataupun sifat akhlak. Pun demikian harus menempuh sebuah perjalanan di mana dia seperti seorang anak yang sendirian ya, dalam satu periode perjalanannya. Tidak ada orang tua di dekatnya, tidak ada kerabat yang menyertainya, berada di dalam keterasingan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah khairun hafidhah, sebaik-baik penjaga. Ya. Maka jadilah Nabi Yusuf adalah satu di antara al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Karenanya sebelum memulai segala sesuatu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Dan doa ya, kedua orang tua itu sangat berpengaruh kepada kesolehan anak-anak kita. Ya. Para nabi saja berdoa, para al-anbiya alaihi wassalatu wassalam, Nabi Ibrahim berdoa untuk putranya. Ya. Nabi Zakaria berdoa untuk putranya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan ya, putra putri beliau, dan beliau alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwa beliau meminta untuk cucu-cucu beliau Hasan dan Husain dengan banyak berdoa. Ya. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, aku mencintainya dan berikanlah cintamu kepadanya. Ya. Sebagaimana juga di antara doa yang menganjurkan kita untuk meminta agar tahdzib, perubahan yang terjadi pada anak itu, kita memohon kepada Allah, Allahumma hadzibli ibni, Allahumma hadzibli binti. Ya Allah, berikanlah pendidikan yang terbaik untuk putraku, untuk putriku. Dan itu untuk diriku, ya Allah. Ya. Jadi mereka para nabi saja berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah lah pemilik hati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki untuk memberikan petunjuk. Orang yang paling dekat dengan Nabi belum tentu mendapatkan petunjuk. Orang yang tidak kenal dengan Nabi pada akhirnya menjadi sahabatnya yang paling dekat. Jemaah yang dirahmati Allah, setelah itu kita juga memperhatikan tentang harapan-harapan yang selalu baik untuk anak-anak kita. Karena berpikir positif untuk anak-anak kita, ya, insya Allah memberikan energi positif untuk kita dan pada akhirnya juga sampai kepada kita. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berdoa keburukan. Dikhawatirkan apabila kita membuat sebuah kesalahan karena kata-kata kita yang tidak baik, ya, la qadarullah, itu akan menimbulkan efek yang tidak baik buat anak-anak kita. Ya.
Di dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Ya. Jangan pernah kita berdoa yang tidak baik kepada harta kita atau anak-anak kita. Jangan sampai doa kita itu menepati sebuah waktu yang apabila seseorang berdoa pada waktu tersebut, Allah mengabulkan. Ya. Maka di antara istilzamat dari larangan ini, kita harus selalu berpikir positif untuk anak-anak kita. Kita berupaya untuk memberikan energi yang positif kepada mereka, dan kita memohon taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita menginginkan kebaikan itu pada anak kita karena kita yakin bahwa kebaikan itu dibutuhkan untuk dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Dan sesungguhnya setiap orang membutuhkan kebaikan itu karenanya kita dengan penuh keyakinan memberikan kesempatan kepada anak kita untuk mendapatkannya. Ya. Berarti kita sesungguhnya yakin bahwa setiap manusia butuh kepada kebaikan tersebut, ya, kepada kesolehan tersebut, bahwa ternyata harta benda ada kegunaannya dalam batas-batas yang dibutuhkan manusia. Jabatan ada gunanya dalam batas-batas tersebut. Kemasyhuran atau apapun, ya, dibutuhkan dalam batas-batas tertentu. Tetapi kesolehan kita butuhkan sampai di akhirat. Bahkan semua yang ada tadi apabila tidak menimbulkan efek kesolehan, sesungguhnya ya itu bukanlah kebaikan yang sedang kita inginkan. Ya. Kita inginkan apa yang ada pada diri kita, apapun itu, mempunyai hubungan langsung dengan kebaikan yang kita sedang inginkan pada putra-putri kita. Nah, kita mengingatkan akan satu hal yang mempunyai hubungan juga sangat kuat. Di luar fasilitas, di luar harta benda, di luar hal-hal yang mungkin kita sudah melakukannya, ya. Ada satu hal yang apabila kita sudah melakukannya, kita perlu perkuat karena ternyata di dalam syariat mempunyai hubungan, yaitu apa? Kesolehan kita sendiri. Ya. Jadi kesolehan yang ada pada diri kita, ya, akan berpengaruh pada kesolehan untuk putra-putri kita. Ya. Ini muqarrar di dalam syariat. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang ditunjukkan di dalam nas Quran, di dalam nas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ambilkan beberapa contoh di dalam hal ini. Ya, ketika ternyata bahwa perbuatan-perbuatan soleh kita, perbuatan-perbuatan baik kita akan mempunyai pengaruh terhadap kesolehan putra-putri kita. Ya. Misalnya diriwayatkan dari sebagian salaf. Ya. Kalau tidak salah beliau itu adalah Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya, kita tahu bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu adalah seorang khalifah yang masya Allah, ya, mempunyai keturunan yang kita tahu di dalam sejarah luar biasa. Ya. Bahkan ketika putra-putra Zubair mempunyai umniyah, ya, dan berharap bahwa Allah mengabulkan keinginan mereka, ya,
ada bersama mereka Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar mempunyai umniyah yang melebihi 3 umniyah yang telah disampaikan. Beliau mengatakan, saya ingin agar Allah mengampuni dosa. Berarti keinginan yang tertinggi sebab diampuninya dosa berarti dimasukkannya ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa itu juga terjadi pada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika sudah sampai pada khilafah, kemudian beliau mengatakan, ya, arju an akuna min ahli jannah, bahwa aku menginginkan agar aku menjadi penduduk jannah. Satu hari Abdullah ibnu Umar didapati oleh putranya sedang memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak qiraah Al-Quran. Kemudian pertanyaan putranya beliau jawab, ya, dengan sesuatu yang mendukung tentang apa yang tadi kita katakan, relasi secara nyata dan secara dalil syar'i kesalihan orang tua terhadap kesalihan anak. Beliau menjawab, ya bunayya la azidanna fi sholati min ajlika. Wahai putraku, ya, sungguh aku akan menambah salat-salat ini, ya, li ajlika, adalah karena untukmu, wahai putraku. Ya. Jadi beliau memahami hal itu, bahwa apa yang ada pada diri beliau itu akan memberikan efek positif pada putra beliau. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan, ya, bahwa hal tersebut memang fakta dan mengomentari apa yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ma'nahu usalli katsiran wa ad'ullaha laka katsiran fi sholati, ya, bahwa aku melakukan salat yang banyak, kemudian aku berdoa kepada Allah yang banyak di dalam salatku, yang nantinya pada akhirnya apabila doa-doa itu terpanjatkan kepada Allah dengan kesolehan-kesolehannya, maka lebih dekat Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan apa yang dipinta oleh orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya kita dengan anak-anak kita dan madrasah, ma'had, ya, sekolah adalah satu kesatuan di dalam amaliyah tarbawiyah. Ya. Maka seyogianya terjadi sebuah kesatuan pandangan, bahkan kesatuan pemandangan. Kesatuan pandangan artinya bahwa kita sedang sama-sama ingin mencapai apa yang kita harapkan pada anak-anak kita. Dan kita sama-sama sedang melakukan misi-misinya, ya, untuk mencapai itu. Yang tidak kalah penting adalah kesatuan pemandangan. Apa maknanya? Ya. Bahwa jika ketika anak berada di madrasah dekat dengan Al-Quran, maka ketika di rumah kita juga mendekatkan dia dengan Al-Quran. Bahwa ketika dia berada di ma'had mendapatkan nasihat dan arahan dari para ustadz dan ustadzah, maka di rumah bapaknya berperan sebagai ustadz, ibunya berperan sebagai ustadzah dalam kapasitas-kapasitas yang memang berada di dalam kemampuan keduanya. Ya. Inilah kesatuan pemandangan. Di dalam tips atau trik atau usaha-usaha untuk mensukseskan tarbiyah, para ulama menyebutkan sebuah bab yang berkaitan dengan itu, ya. Yaitu sebuah perkataan yang termaktub di dalam sebuah nazam syair, ya,
yang menyebutkan tentang pentingnya mereka mendapatkan keteladanan pemandangan yang sama dimanapun mereka berada. Ya, dan itulah makna keberhasilan masyarakat di masa Rasulullah SAW. Kan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau radhiyallahu taala anha mengatakan ya, bahwa kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Di mana? Ya ketika beliau di masjid, ketika beliau di pasar, ketika beliau berhadapan dengan musuh, ketika beliau berada di dalam sahabat-sahabatnya, ketika beliau berada di rumah. Kana khuluquhul Quran. Di semua tempat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Oleh karenanya para sahabat mendapatkan pemandangan itu terjadi di mana-mana. Ya. Sehingga seperti Abdullah ibnu Umar itu sampai mengikuti seluruh gerak-gerik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang seluruhnya tidak perlu dipilah-pilah lagi. Ya. Bisa untuk diikuti. Baik yang kaitannya dengan ilmu syariah, ya, amal ibadah, ataupun yang sesungguhnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang memang Rasul terjaga. Ya. Sehingga tidak perlu dipilah-pilah lagi. Ya. Tidak, oh saya sedang di sini, saya harus melakukan ini. Oh saya sedang di situ, saya boleh tidak melakukan hal tadi, ya, karena membedakan tempat yang konotasinya adalah ya boleh melakukan sesuatu yang kadang sesuai dengan syariat, kadang tidak sesuai dengan syariat. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Maka pemandangan ini juga pemandangan yang harus sama. Di dalam sebuah nazm syair tadi dikatakan, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun alaika idza fa'alta azim. Ya. Janganlah engkau melarang sesuatu sedangkan engkau sendiri melakukannya. Ya. Sungguh merupakan sebuah aib. Ya. Dan apabila engkau melakukannya, maka itu adalah perkara yang tidak main-main, besar efeknya. Ya. Anak-anak kecil kadang-kadang sudah mulai mempertentangkan dengan kepolosan mereka. Ya. Dia katanya nggak boleh begini, kok itu begitu. Ya. Demikian juga sebenarnya komentar ya putra-putri kita yang remaja bahkan yang dewasa, tetapi mungkin bahasanya berbeda. Ya. Mungkin bahasa anak-anak SMP dia ngambek. Ya. Bahasa anak-anak SMA menunjukkan sesuatu yang justru dilarang dan seterusnya. Ya. Ini adalah merupakan satu celah di mana uswah terjadi pada sesuatu yang seharusnya berada pada pemandangan yang sama, tetapi ada pertentangan-pertentangan sehingga itu mempunyai satu efek yang negatif. Ya. Di dalam ayat Al-Quran surat Hud ayat 88, Nabi Hud alaihi salatu wassalam bahkan menjadikan itu sebagai standar bahwa apa yang sedang saya dakwahkan ini adalah sesuatu yang memang baik sehingga saya tidak ketinggalan untuk melakukannya. Ya. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu. Sungguh aku tidak menginginkan untuk membuat perbedaan dengan tidak melakukannya atau dengan cara meninggalkannya terhadap sesuatu ya, yang aku larang kalian untuk melakukannya. Artinya ketika aku larang kalian untuk melakukannya berarti itu juga larangan bagi. Kenapa? In uridu illal islah. Karena memang itulah islah yang
ingin kita capai, bahwa islah, kebaikan yang ingin kita capai itu ya tidak mungkin terjadi kecuali memang dilaksanakan secara bersama-sama, ya. Mastata'tu, semampuku, ya. Artinya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berupaya untuk ya melakukan semaksimal mungkin. Dengan demikian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selain kita memiliki pandangan yang sama, kita mempunyai misi dengan cara membuat pemandangan yang sama. Ya. Kadang-kadang putra-putri kita, santri-santriwati kita di antara ustadz saja membanding-bandingkan. Ya. Mereka bukan tidak mengerti, hanya saja mungkin tidak mengungkapkan. Ya. Karena ini adalah kaidah yang mabni ala syara', yang didasarkan pada syariat, maka kita ya menyadari bahwa itu adalah salah satu di antara jalan terpenting, ya, yang perlu kita upayakan. Memperkuat masalah itu, jemaah yang dirahmati Allah, ya. Sesungguhnya yang sedang kita lakukan ini adalah untuk kemanfaatan bersama. Ya. Dan hebatnya kemanfaatan ini bukan kemanfaatan dunia, tetapi sampai kepada kemanfaatan ukhrawi. Ya. Dan nilai manfaat itu ya sangat manfaat apabila manfaatnya itu ya mempunyai jangka waktu yang panjang. Bagaimana kalau ternyata ya nilai sebuah manfaat itu adalah nilai yang abadi sampai akhirat, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai manfaat yang muabbadah, ya, yang abadi. Ya. Apa yang saya maksudkan? Bahwa orang tua ingin memberikan kebaikan untuk anak demi kebaikan anak. Nanti akan berbalik, anak akan memberikan kebaikan untuk orang tuanya. Ya. Diangkatnya sebuah derajat di surga dari orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya karena istighfar anak. Ya. Ketika seseorang mendapatkan posisi itu, dia bertanya, min aina li hada? Dari manakah aku bisa mendapatkan hal ini? Dijawab, min istighfari ibnika laka, dari istighfar anakmu kepadamu, untukmu. Jadi subhanallah, tidak ada di antara kita kecuali kita ingin bahwa anak-anak kita nanti meneruskan kebaikan kita. Bahwa anak-anak kita nanti adalah orang-orang yang mendoakan kedua orang tuanya. Demikian juga, sampai pun anak-anak juga terbantu dengan kesolehan kedua orang tua. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang hal itu, ya. Allah sebutkan di dalam surat Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahim." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka dengan iman, maka kami akan pertemukan, akan kami ikutkan antara mereka dengan keturunan mereka, dan kami tidak kurangi amalan kebaikan mereka sedikit pun. Setiap orang bertanggung jawab akan tergadai dengan apa yang dia usahakan. Ya. Jadi dalam hal keburukan, dalam hal kejelekan, masing-masing mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam hal kesolehan, Allah Subhanahu wa taala pertemukan amalan-amalan soleh itu diantaranya dengan pertemuan fisik mereka di jannah.
Ya. Jika orang tuanya lebih tinggi, anak diangkat untuk bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bagaimana itu nanti, akan tetapi berita faktanya di dalam Al-Qur'anul Karim kita memahaminya. Ya. Berarti hubungan ini adalah hubungan yang abadi. Sebagaimana kita berharap bahwa anak keturunan kita itu adalah anak keturunan yang terus ya, berada di dalam garis yang lurus. Ya. Garis yang lurus itu bisa saja begitu panjang, ya, sampai akhir zaman, bahkan kemudian memanjang hingga akhirat kelak berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah, ya, sungguhnya kita sedang berada di dalam amal ini bersama-sama. Ya. Kaitannya dengan itu, maka kita sudah berupaya untuk memilihkan sebuah tempat latihan, ya, bernama pesantren di satu pilihan yang telah kita pilih. Ya. Apabila kita meyakini bahwa yang ada di pesantren itu adalah baik, ya, dan tentu ada kelebihan dan kekurangan, dan kita selalu melakukan sharing dalam masalah pendidikan sehingga pendidikan itu benar-benar berupaya untuk membuahkan hasilnya, maka keyakinan itu harus kita pindah kemanapun ketika dia sedang tidak berada di pesantren. Kadang dia ikut di lingkungan kerja orang tua, kadang dia berada di rumah ketika liburan, kadang dia berada di dalam karib kerabat. Kita berupaya untuk selalu menjaga itu. Ya. Itu adalah bagian dari tafsir al-mufassirin ketika menjelaskan kebersamaan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putranya Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya. Kata-kata ma'ahu, ya, bersamanya, ini adalah makna kebersamaan orang tua dengan anak, tentunya di dalam masalah tarbiyah, di dalam masalah berupaya untuk membiasakan mereka di dalam ketaatan-ketaatan. Jemaah yang dirahmati Allah, ya, saya langsung kepada beberapa hal yang kaitannya mungkin dengan menuju akhir dari majelis kita ini, ya. Ada beberapa hal yang kita harus masuk ke dalam dunia mereka. Apa maksudnya? Bahwa anak-anak itu mempunyai marahil al-umur, tahapan-tahapan usia, ya, yang kadang-kadang kita perlu melihat, ya, apakah kita berupaya untuk berada di dalam tahapan-tahapan tersebut. Ya. Karena anak SD berbeda dengan anak SMP, berbeda dengan anak SMA. Ya. Yang jelas bahwasanya ada hal-hal yang ketika membersamai mereka, kita harus masuk di dalam dunia mereka. Ya. Insya Allah Bapak dan Ibu jamaah sekalian lebih memahami tentang dunia anak masing-masing dan juga perkembangan mereka masing-masing. Tapi ini penting bagi kita semuanya, bagi ustadz, ustazah, bagi ayah, bunda, bagi siapapun. Ya. Di antara yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, bahwa mereka ini sedang berproses. Ya. Dan proses itu, ya, karena berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan hidayah, meskipun ada usaha yang bisa kita ukur, ya, tapi kadang-kadang banyak hal yang mungkin hasilnya tidak bisa langsung kita lihat. Ya. Kadang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Di antara yang penting di dalam masalah ini adalah kita jangan terlalu membebani di luar kemampuan mereka.
Sebab ya, beban dalam hal ini secara syar'i pun tidak dibenarkan. Walan yusyadad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan pada pelaksanaan din untuk dirinya ya dalam pengertian memaksa, maka ya dia sendiri yang pada akhirnya akan ya terkalahkan karena tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Dari pengertian ini, pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang saya ingin bawakan ya, bahwa ternyata ukuran untuk anak-anak itu beban apa yang dia mampu untuk pikul adalah perkara yang perlu untuk kita pertimbangkan. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala ya dari jalan Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda ya ketika ya Ibnu Umar meminta izin di hari Uhud ya. Saat itu usia beliau Abdullah bin Umar adalah 14 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang melarangnya ya, tidak boleh dia ikut. Karena dia belum mampu ya, dia belum berada di dalam area itu ya. Tapi begitu hari Khandaq ya, berarti usia beliau saat itu sudah 15 tahun ya, atau kalau kita katakan Uhud kemudian Khandaq itu selisih 2 tahun, maka antara itu ya 14 tambah 1 atau tambah 2 ya, dikatakan dalam riwayat 15 tahun, maka barulah Rasulullah SAW memberikan izin untuk Abdullah bin Umar ikut di dalam jihad bersama Rasulullah SAW. Kadang-kadang anak membutuhkan kebersamaan yang kita tidak selalu menampakkan sebagai orang yang sedang mengajari. Bahkan kadang-kadang kita berpenampilan sebagai seorang pembela. Kadang ustadz membela santrinya, ya, ustadzah membela santriwatinya. Bahkan orang tua kadang juga membela anaknya. Kadang-kadang itu dibolehkan dalam rangka tarbiyah selama masih dalam kategori al-haq ma'ruf dan memang benar-benar pada porsinya. Banyak cerita di dalam masalah ini. Insya Allah saya akan akhiri beberapa menit lagi. Ya. Sebuah cerita yang buat saya ini perlu untuk kita jadikan sebagai pintu literasi untuk lebih banyak di dalam masalah pendidikan. Ya. Jadi ceritanya Abdullah ibnu Zubair ya, radhiyallahu taala anhu dihukum oleh Hajjaj ya, bin Yusuf. Ya. Singkat cerita, ya, di antara penghinaan Hajjaj bin Yusuf kepada Abdullah ibnu Zubair adalah dasar engkau adalah putra dari seorang perempuan yang mempunyai 2 ikat pinggang. Dan bahkan penghinaan itu ingin diteruskan sama Hajjaj bin Yusuf dengan memanggil Asma bintu Abi Bakar, tidak lain adalah Dzatun Nitaqain. Asma tidak mau. Sampai diancam sama Hajjaj bin Yusuf tetap tidak mau. Sampai Hajjaj sendiri datang ya, dan di depan Hajjaj dengan lantang ya, Asma bintu Abi Bakar membela putra dan mengatakan, ana ya, akulah imra'atun, perempuan dzatun nitaqain, yang mempunyai 2 ikat pinggang itu. Dan apakah engkau tahu bahwa ikat pinggang yang pertama adalah untuk membawa makanan buat Rasulullah dan Abu Bakar ketika berhijrah, dan ikat pinggang yang satunya adalah ikat pinggang yang tidak seorang wanita pun melainkan akan memakainya. Ya. Dan aku tidak melihat dirimu kecuali seperti apa yang
disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di Bani Thaqif ya ada seorang pembohong dan aku sudah mengetahui itu, dan ada di antara mereka seorang yang berbuat jahat atau penjahat dan aku mengira bahwa tidak lain itu adalah diri. Ya. Jadi beliau sedang dalam membela. Kenapa ingin saya katakan dalam hal ini? Kadang-kadang karena kita berada di sebuah masyarakat, ya sekolah, kemudian orang tua, kemudian beberapa pihak yang terkait, ya semuanya lakukanlah dalam rangka terbiak. Ya. Semuanya dalam rangka memberikan semangat kepada anak-anak kita. Dan terakhir saya ingin mengatakan tentang motivasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud saat itu ditemui oleh Rasul dan Abu Bakar belum menjadi sahabat, ya, karena masih menggembala kambing, ya, dan singkat kata bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diizinkan dengan seekor kambing, ya, yang diberikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang belum mengeluarkan air susu. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud ya meminta agar Rasulullah SAW mengajarkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innaka gulamun mu'allam. Engkau adalah seorang yang sangat terpelajar. Maksud saya adalah motivasi yang selalu kita berikan kepada anak-anak kita di dalam pembelajaran, ya. Dan alhamdulillah saya ingin memberikan apresiasi kepada Mudir Andalus yang tengah melakukan perjalanan ke beberapa negara di Timur Tengah, di Turki, di Yordania dalam rangka memberikan kemungkinan untuk memperoleh tempat sebagai kelanjutan studi. Ya. Kalau di Madinah itu adalah harapan yang pertama, ya. Juga di beberapa tempat yang berbeasiswa, ya. Tetapi ternyata ada bagian-bagian lain yang barangkali harapan yang pertama belum ya terpenuhi. Ya, ada yang kita bisa biaya mandiri di beberapa tempat, tidak lain dalam rangka insya Allah Ta'ala memberikan motivasi kepada anak-anak kita bahwa dengan bersekolah di pesantren, dengan belajar di pesantren, insya Allah masa depan yang menanti mereka sangat banyak, dan peran mereka di dalam menebarkan kebaikan adalah peran yang ditunggu-tunggu, dan insya Allah Ta'ala kita doakan mereka bersama-sama. Allahu Ta'ala a'lam bishawab.